Selamat malam teman-teman semuanya, senang sekali sudah rame bergabung pada malam hari ini. Sembari menunggu kedatangan teman-teman yang lain, saya akan perkenalkan Kak Hana Maulida yang akan membawakan acara cara memperbanyak keran pemasukan. Nah, banyak di antara kita sering bingung nih, aku bakatnya di mana ya? Apa yang bisa aku lakukan ya untuk menambah pemasukan? Kan kalau kita disuruh hemat-hemat mulu juga susah kan ya, zaman sekarang promo di mana-mana, kemudian ya ada aja FOMO untuk ikut ini ikut itu. Yang penting mindful dulu ya kita. Tapi kalau kita bisa menambah keran pemasukan supaya jika terjadi sesuatu seperti amit-amit terkena PHK atau mungkin butuh sabatikal, itu kita tetap punya yang namanya pemasukan. Nah, selanjutnya nanti jika ada pertanyaan lebih baik ditunggu sampai Kak Hana selesai menjelaskan. Teman-teman bisa catat dulu pertanyaannya sembari Kak Hana menjelaskan. Lalu jika ada dari antara teman-teman di sini yang memang sudah pernah menjalankan eh, cara memperbanyak keran pemasukan juga boleh sharing-sharing, nanti akan kita beri kesempatan satu atau dua orang. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Kak Hana. Silakan Kak Hana. Iya, terima kasih Kak Wulan udah mempersilahkan aku untuk sharing malam hari ini. Teman-teman, suara aku aman kan ya, Kak Wulan? Aman, Aman jelas. ya, jelas ya. Oke. Teman-teman, aku juga sebelum aku share screen, aku juga mau izin apa namanya untuk menaikkan ini di podcast aku. Jadi aku punya podcast namanya Dunia Wanita. Walaupun emang ngobrolinnya hal-hal seputar perempuan, tapi menurutku ini informasi yang akan sangat bermanfaat bagi para perempuan gitu ya. Kalau ada teman yang keberatan, nanti suaranya masuk gitu ya, eh, bilang aja ke aku, nanti aku akan take down, aku akan cut di bagian yang ada suaranya teman-teman. Gitu. Ya, aku soalnya fokusnya adalah ke materi aku. Gitu, teman-teman. Oke, aku langsung share screen aja ya. Um, ya, ya. Oke. Sudah terlihat kan ya? Ya, Sudah cara perbanyak sumber pemasukan. ya. Oke. Nah, malam ini seperti yang udah Kak Wulan bilang, aku akan sharing tentang cara perbanyak sumber pemasukan. Tapi sebelum aku sharing, aku pengen kenalin diri aku dulu nih, gitu ya, karena aku juga jarang-jarang apa namanya muncul di Discord, gitu. Sesekali aja muncul. Nah, namaku Hana Maulida, aku biasa dipanggil Hana, gitu ya. Sekarang ini pekerjaanku adalah creative content writer di Jedi, tuh. Jadi aku bareng kerja sama Bang John. Jadi officially sebenarnya aku juga bantu-bantu sedikit di Discord, gitu ya, buat teman-teman apa namanya Devon dan tim gitu. Cuman memang tidak terlalu banyak bantuin komunitas gitu. Terus kemudian aku juga independent content creator. Jadi aku suka bikin konten teman-teman di Instagram aku @maulidahana. Aku bikin konten masih sejalan dengan growth space, yaitu tentang personal growth gitu. Dan aku juga guru bahasa Prancis. Jadi kalau teman-teman yang ikut sesi yang expanding career versus switching career, nah aku cerita waktu itu aku sebelum jadi content writer, aku adalah seorang guru bahasa Perancis. Jadi sebenarnya baru-baru ini, baru 2 tahun belakangan aku menekuni jadi content writer. Sebelumnya aku full time guru bahasa Perancis. Sekarang sebagai gurunya aku bikin uh, apa namanya sebagai sampingan aja gitu. Itu sekilas perkenalan dari aku. Nah, supaya kita lebih jelas nih obrolan kita, aku pengen ngasih tahu dulu nih, tujuan kita ngomongin ini tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Aku mau sharing ini, tujuannya adalah supaya kita, kayak tadi Kak Wulan udah bilang tuh, supaya kita tahu nih kemampuan diri kita. Buat apa sih kita tahu kemampuan diri kita? Biar kita tahu di mana aja skill-skill apa yang bisa kita cuanin gitu ya, teman-teman. Jadi, oh ternyata aku bisa bikin kue nih. Aku
bisa dicuanin tuh, bisa aku jual kuenya, misalnya kayak gitu. Nah, tapi di satu sisi teman-teman juga kerja kantoran. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kita akan menggali sebenarnya kemampuan diri kita apa aja sih, gitu ya, dan terus apa aja nih yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan. Jadi ujung-ujungnya gimana caranya bikin itu menjadi generate income gitulah, skill yang kita punya tadi. Nah, isi dari obrolan hari ini gitu ya. Tadi udah perkenalan. Kedua aku mau bahas tentang cash flow quadrant, aspek sumber pemasukan. Terus yang kemudian aku bahas mapping skills dan kemudian penutup. Jadi, nah buat teman-teman yang mau nanya, tadi kayak Kaulan udah mention ya, pertanyaan kita akan ada sesi di akhir. Jadi kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan gitu, dicatat aja gitu atau tulis aja di kolom komen misalnya. Aduh aku nggak ada pulpen atau apa di sekitarku, nggak apa-apa taruh kolom komen. Nanti teman-teman raise lagi gitu. Karena tadi aku nanya nih di kolom komen gitu. Nanti bisa langsung open mic aja kita tanya jawabnya. Atau kalau mau sharing-sharing juga boleh. Nah, oke, next. Oke, aku mulai dengan aspek sumber pendapatan. Jadi, teman-teman, kalau kita ngomongin gaji dan pendapatan itu dua hal yang berbeda ya. Kalau gaji itu kan suatu hal yang sudah ditentukan perusahaan di mana tempat kita bekerja. Tapi kalau pendapatan itu sebenarnya bisa berbagai macam isinya. Bisa gaji kantoran, kita bisa dapat dari misalnya kita bantuin teman di projectnya dia gitu. Oh ternyata kita dibayar gitu kan dari bantuin teman ngerjain projectnya dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini yang kita namakan pendapatan. Jadi aku pengen teman-teman punya konsep di sini pendapatan itu sangat berbeda dengan gaji gitu ya. Oke, next. Nah, kalau kita ngomongin pendapatan, dari mana sih kita bisa mendapatkan uang gitu? Pasti kita mikirnya kerja dong, gitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita meminjam cash flow kuadrannya si Robert Kiyosaki, itu dia membagi menjadi 4. Cuma dia nih 4 ini kalau dari Robert Kiyosaki sendiri itu dia mendefinisikan kita sudah di kuadran yang mana gitu ya. Awal-awal tuh kita jadi employee dulu. Mungkin kayak teman-teman kebanyakan sekarang nih, kayak aku sekarang gitu kan, aku kerja di company gitu kan ya, terus aku digaji gitu. Jadi waktu aku bekerja dihargai dengan uang gitu. Nah, aku employee. Nah, dari employee kemudian biasanya nih untuk naik tahap 1 gitu, naik kasta ibaratnya. Kalau kata Robert Kiyosaki itu kamu ada di level self-employed gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah sangat familiar nih dengan istilah self-employed gitu kan, karena sekarang udah banyak lah yang melakukan ini. Artinya kita bekerja berdasarkan project-project gitu ya. Kita menentukan pekerjaan kita gitu. Jadi, nah ini masih sama. Waktu diganti dengan uang gitu. Jadi kita ngerjain suatu project dari perusahaan A misalnya dalam kurun waktu seminggu. Tapi dari saat yang sama misalnya kita juga dapat project nih dari perusahaan B dengan kurun waktu sebulan misalnya. Itu kan self-employed. Jadi kita mengerjakannya per project gitu ya. Kita ngambil kerjaan seperti itu. Nah, itu juga sama konsepnya. Time dibayar dengan uang. Tapi secara risiko tentu lebih tinggi resikonya si self-employed. Kenapa? Karena dia pemasukannya tidak tetap gitu kan ya. Tiap bulan pasti beda-beda. Karena pekerjaan yang dia punya juga proyeknya mungkin tiap bulannya beda-beda. Seperti itu. Jadi ini satu tahap lebih tinggi gitu lah. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke investor. Nah, investor di sini kalau menurut si Robert Kiyosaki, teman-teman, kita kan kalau ngomong investor, artinya kalau gue nabung saham, gitu ya, gue beli saham tuh artinya gue investor. Kalau gue beli emas, artinya gue investor, gitu kan ya teman-teman. Tapi buat Robert Kiyosaki di sini sebenarnya adalah investor, artinya kita investasi ke sebuah bisnis, gitu. Jadi ini misalnya nih, teman kamu mau bikin kafe, gitu.
Terus teman kamu nih lagi nyari modal. Misalnya dia butuh modal 500 juta buat bikin kafe. Kamu nyumbang 100 juta gitu. Artinya kamu menjadi investor dari bisnisnya teman kamu. Nah, yang dimaksudnya Robert Kiyosaki tentang investor itu yang seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita kasih duit, kita nggak kerja, duit dibayar duit. Makanya gambarnya kayak gini. Nah, terus setelah itu yang kasta paling tinggi gitu ya, itu adalah business owner atau pemilik bisnis. Nah, sebenarnya ini adalah big business. Jadi bukan kayak tadi teman kamu mau bikin kafe gitu ya, itu kan bisa kita bilang dia business owner gitu kan, dia punya kafe. Nah, tapi yang dimaksud Robert Kiyosaki ini adalah big business. Jadi bisnis yang sudah mempekerjakan 1.000 ke atas pekerja gitu. Jadi jumlah karyawannya itu udah banyak gitu. Nah, di saat kamu sudah menjadi business owner, artinya kamu sudah tidak tergantung lagi gitu pada pekerjaan gitu. Artinya kamu memberdayakan orang gitu ya, employee kamu untuk mendatangkan income gitu. Nah, ini cash flow quadrant by Robert Kiyosaki. Dia juga kayak, ya udah, nih kamu masuk yang mana nih? Kamu employee, self-employed, investor, business owner, gitu. Nah, kalau di sini gitu kan, berdasarkan pemikirannya si Robert Kiyosaki, karena employee itu di kasta paling rendah, gitu kan, jadi kita mikirnya, oh jadi sekarang nih yang gue lakukan itu satu hal yang, aduh, receh banget ya gitu kan, rasanya gitu kan. Dan karena di kasta paling rendah, sedangkan investor itu di kasta paling tinggi. Jadi investor itu yang terbaik gitu ya, atau business owner itu yang terbaik gitu. Jadi di kasta ini nih. Nah, di sini sebenarnya ya, dengan menggunakan cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, aku berpikiran lain nih gitu. Kalau tadi kita hanya mendefinisikan diri kita masuk ke kuadran yang mana, aku ingin men-challenge sebenarnya, yaitu menurutku, nggak semua orang bisa jadi pebisnis. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak, aduh bisnis kayaknya nggak gue banget deh, gue orangnya nggak suka resiko, gitu misalnya. Gue enakan yang aman-aman aja lah. Nah, kalau yang tipikal begini kan berarti nggak cocok ya teman-teman sama cash flow kuadrannya si Robert Kiyosaki. Gitu ya, karena dimana berarti kamu kalau mau yang wow banget, pemasukan kamu banyak tuh, kamu harus jadi business owner, kamu harus jadi investor, gitu. Sedangkan nggak semua dari kita bisa menjadi seperti itu. Jadi aku men-challenge nih di sini, kan nggak semua orang bisa bisnis, terus gimana dong? Nah, yang kedua challenge aku adalah terlalu mengkotak-kotakan definisi baik, gitu. Tadi ya, employee itu receh, yang keren tuh yang paling wow tuh pendapatannya kalau kamu business owner dan investor. Nah, ini menurutku ini pemikiran yang terlalu mengkotak-kotakan gitu. Padahal sebenarnya semua sumber pemasukan ini di kuadran ini gitu ya, bisa kita maksimalkan dan bisa kita perluas gitu. Jadi, aku berpikir gini, instead of mikir aku ada di employee, business owner, self-employed atau investor di satu titik aja, gimana kalau kita bisa nggak ya kalau aku ada di 4 titik gitu, atau kayak misalnya ambis banget loh 4 titik gitu kan. Ya udah, bisa nggak di at least banget 2 titik gitu ya, employee dan self-employed atau employee dan investor gitu ya. Atau mau apa, kamu business owner, mau business owner dan investor, business owner self-employed, terserah. Tapi bisa nggak kita berada di lebih dari satu kuadran gitu teman-teman. Nah, kenapa aku berpikir kayak gitu? Karena lagi, menurutku kalau pikiran kita masih or gitu ya, or mindset atau mindsetnya tuh masih atau A atau B, employee atau self-employed gitu. Itu kadang itu melimitasi diri kita. Mungkin kita bisa ubah aja tuh si kata atau menjadi dan. Bisa nggak ya aku jadi employee dan self-employed? Bisa nggak ya aku jadi employee, self-employed, dan investor? Gitu teman-teman. Mungkin dengan pakai mindset ini, kita akan lebih terbuka nih peluang-peluang, oh ternyata aku bisa memperluas sumber pendapatan aku, gitu.
Nah, masih balik lagi ke cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki. Terus gimana dok kita pakainya? Nah, ini versi aku ya. Versi aku untuk memperluas pendapatan kita, memperbanyak keran pendapatan kita dengan memanfaatkan cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki. Kan kita biasanya berawal dari employee ini ya. Ini aku ambil mayoritas aja ya teman-teman. Kebanyakan kan kita memang jadi pegawai kantoran gitu ya. Kalau buat teman-teman yang business owner mungkin nanti bisa berbeda lagi, bisa disesuaikan pola yang aku kasih di sini. Jadi teman-teman yang employee gitu kan, sekarang kan kita mungkin pemasukannya bergantung pada gaji, bergantung pada seberapa banyak yang company kasih ke kita, ya kan? Nah, terus kita sebenarnya paling gampang itu melangkah ke kuadran yang mana? Ke kuadran investor, teman-teman. Nah, di sini aku juga mau meredefinisi makna investor yang ditawarkan sama Robert Kiyosaki ini. Kalau tadi kan investor itu invest ke bisnisnya langsung gitu ya. Aku pengen ya udah, karena invest ke suatu bisnis itu biasanya lebih risiko, ya, lebih berisiko ketimbang ke produk-produk perbankan. Jadi aku pengen ngajak teman-teman kita invest di produk-produk perbankan. Kalau ngomongin tentang budgeting, gimana cara mengatur uang pemasukan yang baik, itu kan pasti ada tuh ya, budget investasi, gitu kan. Simpelnya mungkin teman-teman pernah mendengar metode 50-30-20, 50% buat kebutuhan sehari-hari, terus 20% buat investasi, 30% buat kebutuhan sekunder atau lifestyle. Nah, ini kan cara kita mengatur keuangan kita. Nah, itu kan ada budget investasi tuh, teman-teman. Budget investasi ini, gitu ya, sebisa mungkin emang kita lakukan itu. Kita alokasikan, kita harus punya budget investasi. Supaya apa? Supaya kita jadi investor. Gitu. Terus, mungkin banyak teman-teman juga yang mikir gini, tapi kan Han, kalau gue investasi, itu kan nggak nambah pemasukan gue kali, itu bakalan nambah pemasukan gue kalau gue jual. Misalnya karena kita taunya investasi apa sih yang paling gampang? Reksadana, saham, emas, SBN, gitu ya teman-teman ya. Biasanya mungkin teman-teman udah familiar dengan 4 produk investasi ini. Dan 4 produk investasi ini seperti reksadana, saham, dan emas itu kan kita hanya akan merasakan manfaatnya ketika kita jual, gitu ya. Kita jual saham kita jual reksadana kita jual emas kita. Betul. Tapi teman-teman, sebenarnya ada loh investasi-investasi yang berkontribusi terhadap cash flow kita. Karena salah satu syarat produk investasi itu adalah memberikan kontribusi terhadap cash flow. Tapi nggak semua ya. Itu salah satu syarat aja dari produk investasi. Kalaupun nggak ada, nggak masalah. Sebenarnya saham, teman-teman kalau misalnya teman-teman nabung saham nih, kalau teman-teman bilang, saham itu tidak memberikan kontribusi terhadap cash flow kita. Enggak loh teman-teman. Saham itu bisa memberikan kontribusi terhadap cash flow kita tanpa kita jual. Kenapa? Dalam bentuk apa itu? Dividen. Ada perusahaan-perusahaan yang tiap tahun, gitu ya, ketika dia menghitung keuntungannya, gitu ya, wah gue untung sekian, udah deh, gue kasih deh, misalnya 10% keuntungan gue jadiin dividen. Gitu ya, gue bagi-bagi deh ke investor gue. Ada teman-teman. Aku termasuk yang, alhamdulillah, aku invest di perusahaan-perusahaan yang sangat ramah terhadap pembagian dividen. Gitu. Jadi lumayan. Gitu. Walaupun itu tiap tahun ya, tapi kan itu ngasih ke cash flow dong ke kita. Gitu kan. Walaupun kayak, dividen seberapa sih, Hana? Paling cuma 15 perak per lembar saham. Kalau kita ngomongin investasi, harus think big. Artinya apa? Mikirnya harus besar. Karena semakin besar modal kita, semakin besar juga return-nya kita. Gitu ya, teman-teman. Bayangin, kalau 15 perak, aku juga gitu,
portofolio saham aku. Iya sih, cuma 15 perak. Iya sih, dia ngasih cuma 30 perak gitu kan ya. Tapi aku punya 1000 lembar saham. Lumayan loh. 15 kali 1000 gitu ya. Aku punya 100.000 lembar saham. 15 kali 100.000 lembar saham. Itu lumayan. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi, kita mikirnya harus besar. Lumayan kan misalnya dapat 150.000 uang dividen, ya beli skincare gitu kan. Skincare gratis gitu. Atau 150.000 atau misalnya dapat 200-300.000 dari dividen, lumayan, sangat lumayan. Gitu ya. Walaupun itu juga per tahun. Nah, tapi emangnya bisa? Emangnya ada yang per bulan? Aku mau per bulan. Ada banget. Gitu. Kalau kita ngomongin produk perbankan gitu ya, teman-teman, masih dalam ranah saham, reksadana dan lain-lainnya. Itu ada yang namanya SBN, surat berharga negara. Nanti nih akan keluar sukuk retail 017. Teman-teman bisa kepoin di Instagramnya @djppr_kemenkeu. Jadi kalau SBN itu jenisnya tuh ada ORI, ada SBR gitu ya. Nah, yang syariah itu ada sukuk tabungan, sukuk retail. Ini dia itu ngasih keuntungannya tiap bulan, teman-teman. Jadi beda banget sama si saham dan reksadana dan emas gitu ya. Karena kalau dia kan kita mengalami penambahan nilai gitu. Kalau ini enggak gitu. Kita misalnya kita investasi dia minimal tuh investasinya 1 juta. Tapi nanti di keuntungannya gitu ya, dia bilangnya kupon. Kuponnya itu dibagikan tiap bulan. Gitu. Dan tiap SBN, seri SBN itu punya kupon yang nominalnya beda-beda. Gitu ya. Ada yang 8% per tahun ya teman-teman. 8% per tahun, ada yang 7% per tahun, ada yang 6% per tahun gitu. Kalau kita hitung, kecil lah bandingin sama deposito. Gitu. Deposito SBN itu pasti persentase keuntungannya lebih besar daripada deposito. Dan kalau kita bandingin ke negara lain gitu ya, surat berharga negaranya, itu biasanya negara lain paling nggak ada yang nyampe, sangat sedikit negara yang memberikan di atas 5% keuntungannya. Gitu. Jadi sebenarnya Indonesia tuh termasuk yang baik gitu ya. Dia bisa ngasih 6%, 7%, 8%, bahkan waktu itu pernah gitu. Itu berpengaruhnya terhadap cash flow kita. Jadi kita dengan misalnya nih lagi ya teman-teman, think big gitu. Kalau misalnya investasi, kita punya uang, kita kumpulin dulu uangnya misalnya. Gue punya nih 20 juta misalnya kita taruh di SBN gitu misalnya. Nah, 20 juta itu gitu ya, 8% per tahun. Ini aku kasar-kasaran aja ya. Misalnya, itu ternyata menyumbang 100.000 misalnya gitu. Cuma 100.000 per bulan aku tuh dapatnya dengan 20 juta. Nah, bayangin 20 juta misalnya dapatnya 100.000 per bulan. Lumayan kan 100.000 buat makan seminggu. Gitu. Bayangin kalau kita bisa 500 juta, bayangin kalau kita bisa 100 juta gitu. Mungkin kita bisa nggak kerja gitu, cuma ngandelin dari SBN, misalnya gitu, teman-teman. Karena banyak juga sebenarnya untuk SBN ini banyak dipakai sama para generasi boomers gitu ya, yang sudah pada pensiun, tapi dia melek finansial, akhirnya uang pensiunnya dia taruh di sana, dia taruh di SBN, gitu ya. Biasanya SBN itu akan mengendapkan uang kita itu selama 2-3 tahun gitu ya. Jadi kita dapat nih return-nya selama 2-3 tahun itu, ditransfer terus tiap bulan. Gitu. Begitu, teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya SBN, bisa nanti lah di sini. Tapi intinya investasi itu sangat bisa berkontribusi terhadap cash flow kita. Mau investasi yang kuno gitu misalnya, bikin kos-kosan. Itu kan juga investasi yang berpengaruh pada sumber pendapatan kita gitu kan ya. Jadi jadilah investor. Nah, di sini karyawan terus jadi investor. Terus kemudian kalau jadi investor itu modalnya adalah ilmu. Satu, kita harus ngerti ilmu investasi. Yang kedua adalah pinter-pinter ngatur keuangan kita. Gitu. Yang kedua, habis itu kalau dari employee ke investor, terus selanjutnya adalah self-employed masuknya. Langkah self-employed.
self-employed ini bisa kita ngerjain freelance aja teman-teman gitu. Jadi simpelnya kita ngambil side hustle gitu ya. Gitu. Jadi kita ada pemasukan tambahan dari kerjaan sampingan gitu. Nah, itu kan self-employed udah namanya. Nah, kalau teman-teman yang merasa oh, gue tuh bisa bisnis, gue ngerasa gue berani berbisnis, gue bisa lah menuntut ilmu bisnis gitu, gue suka dengan bisnis gitu. Ya udah, kenapa enggak gitu? Teman-teman belajar menjadi seorang business owner gitu. Yang kecil-kecilan aja dulu gitu, misalnya. Apa? Misalnya teman-teman mau jualan aku ternyata kayak tadi ya, misalnya aku ternyata bisa bikin kue nih gitu ya, aku buka deh open PO cake gitu ya, tiap lebaran aja dulu gitu kan, misalnya tiap lebaran, tiap Natal gitu kan, aku bikin open PO kue lebaran, misalnya seperti itu. Nanti kalau teman-teman udah lebih lowong, misalnya teman-teman bisa kayaknya nih bisnisnya bisa gue gedein nih kayak gitu. Nah, itu bisa mungkin teman-teman bisa berpindah dari employee ke business owner gitu. Jadi sebenarnya yang aku tawarkan di sini adalah kita tuh bisa jadi empat-empatnya kalau kita mau gitu. Tidak hanya terkotakkan di satu kuadran. Nah, ini kuadran mana yang mau kita pilih, yaitu balik lagi ke kita mau yang mana. Nah, oke, next. Nah, jadi dengan begini aku recap dikit ya, dari employee biasanya valuable employee, kita berusaha. Nah, ini juga teman-teman. Jadi kalau kerja di kantor jangan kerja asal kerja. Kenapa? Karena mikirnya gini, mungkin karena tadi si Hana bilangnya yang penting tuh caranya adalah dari employee. Oke, gue jadi pegawai, terus gue atur dengan baik gaji gue sekarang biar gue investasi. Habis itu nanti gue cari side hustle. Nggak cuma sekedar itu. Tapi sebenarnya kita supaya jadi employee itu juga kita penting menjadi seorang valuable employee. Artinya apa? Kita berusaha menjadi karyawan terbaik gitu. Bukannya harus dapat title ya. Oh, nih the best the best staff of the month gitu. Nggak harus dapat yang kayak gitu-gitu. Enggak, teman-teman. Tapi gimana caranya kita meningkatkan value kita. Kita asah terus skill kita tambah skill kita gitu. Sehingga karir kita di kantor juga bagus. Kalau karir kita di kantor bagus, income kita makin tinggi. Gitu kan? Kalau income kita makin tinggi kan yang enak kita juga. Gitu. Bisa aja mungkin di awal-awal kayak aku self-employed dulu nih gitu. Tapi ternyata along the way karir aku bagus gitu. Kayaknya aku nggak perlu self-employed lagi deh. Atau misalnya mau kebalik. Oh, karena karir aku bagus, terus juga self-employed, aku freelance aku juga ini sangat berkembang, aku kayaknya lebih milih freelance deh, gitu. Tapi kita mengasah skill kita, itu ketika kita jadi karyawan, gitu. Itu bisa banget, teman-teman, kayak gitu. Gitu ya. Nah, terus, dari employee ini, kita atur keuangan kita, jadi investor. Jadi, dari employee ini, strateginya 2. Kita atur gaji kita, dan kita belajar gimana caranya naikin income kita. Gitu. Jadi, kita juga berusaha nih, untuk terus edit value ke diri kita. Terus kemudian investor, belajar investasi dan selalu invest tiap bulan. Nah, supaya nilai investasi kita berkontribusi banyak terhadap cash flow kita, tentu aja kan modalnya harus besar. Jadi, sedangkan kita kan nggak punya nih sekali modal jebret 100 juta misalnya. Nah, cara paling mudah dan sebenarnya paling menguntungkan juga ya, itu adalah dengan konsisten investasi tiap bulan. Gitu. Terus kemudian mau self-employed atau business owner. Mau expanding atau mau shifting career. Nah, itu kamu yang tadi yang aku udah bilang ya, kamu yang tentukan sendiri. Kamu mau perluas, ngambil beberapa kuadran, atau at the end, aku kayaknya jadi yang kuadran ini dan ini aja. Misalnya aku self-employed dan business owner aja. Oke. Atau aku mau employee dan business owner aja. Fine. Gitu. Nah, terus gimana tuh caranya supaya kita bisa punya tadi ya, bisa self-employed, kita bisa jadi business owner gitu ya. Gimana tuh caranya? Nah, ini aku mau ngasih caranya adalah dengan kita mapping skills. Aku yakin teman-teman itu punya skill. Gitu ya. Teman-teman tuh pasti punya skill.
gitu. Cuma masalahnya kadang kita nggak menyadari gitu, kita tuh punya loh teman-teman skill itu, gitu. Nah, supaya kita bisa menyadari itu semua, kita butuh apa sih? Nah, kita butuh yang namanya self-awareness atau intrapersonal intelligence. Nah, menurut aku ini adalah the most underrated skill. Skill yang paling nggak dianggap sama orang. Padahal, kalau kita punya skill ini, kita sangat bisa memaksimalkan semua potensi diri kita. Gitu ya. Memaksimalkan walaupun kita lagi ngomongin duit ya di sini, ngomongin pemasukan, bukan berarti semua potensi diri kita jadiin duit gitu. Enggak juga, tapi maksudnya setidaknya bisa kita kembangkan, saling mendukung satu sama lain gitu, untuk akhirnya kita menjadi diri yang paling baik, versi paling baik dari diri kita. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini bahasanya kalau kita mungkin lebih kenal dengan self-awareness, tapi kalau di ranah, kecerdasan gitu ya, Howard Gardner itu bilang, dia merumuskan teori 9 kecerdasan manusia. Kita ini punya 9 kecerdasan, teman-teman. Di mana 9 ini porsinya beda-beda, gitu ya. Mana yang lebih dominan itu beda-beda. Nah, salah satu dari 9 tersebut adalah intrapersonal intelligence. Intrapersonal intelligence itu adalah suatu kemampuan untuk mengetahui, satu pengetahuan tentang diri kita. Sebaik apa sih kita mengenal diri kita? Dan ternyata itu sebuah kecerdasan, teman-teman. Gitu. Balik lagi ya, kecerdasan itu kita semua punya nih, 9-9 ya, termasuk intrapersonal intelligence. Teman-teman semua tuh punya. Cuman masalahnya adalah ada orang yang memang dari awal dia intrapersonal intelligence-nya udah tinggi, porsinya udah dominan gitu, ketimbang kecerdasan yang lain. Tapi ada teman-teman yang lain juga yang mungkin intrapersonal intelligence-nya belum terlalu tinggi, tapi pasti teman-teman pinter di bidang yang lain, punya kecerdasan yang dominan di bidang lain. Nah, semua ini bisa kita tingkatkan gitu, angkanya gitu ya. Kalau kamu mau tingkatin intrapersonal intelligence kamu, itu bisa banget. Nah, intrapersonal intelligence itu mencakup mengetahui kelebihan dan kekurangan karakter dan kompetensi kita. Jadi kita tahu dulu nih, gue tuh orangnya kayak gimana sih, kelebihan gue apa aja sih, kekurangan gue apa aja sih, skill gue tuh apa aja sih, gitu. Gue tuh personal orang yang seperti apa sih, gitu. Nah, terus kemudian menyadari pola pikir yang mendukung atau tidak. Terus kita juga mencari tahu nih, belief yang aku punya nih apa, gitu. Apa yang aku percaya tentang diriku, gitu ya. Aku punya pola pikir yang mana? Paling gampang misalnya kita pakai yang fixed mindset, growth mindset aja nih, ya. Jadi fixed mindset itu mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, fixed mindset itu pemikiran yang mengatakan bahwa oh aku itu adalah produk jadi gitu ya, aku nggak bisa lagi diapa-apain, beginilah aku. Nah, itu fixed mindset. Tapi kalau growth mindset adalah pola pikir yang mengatakan bahwa aku bisa mencapai apapun yang aku mau, gitu. Nah, kita sadarin dulu nih, kita punya pola pikir yang mana? Kita punya pola pikir yang mendukung nggak untuk mencapai apa-apa yang kita inginkan, gitu ya, untuk mencapai hal-hal yang bermanfaat gitu buat kita, teman-teman. Terus, kita perlu juga, gitu ya, dengan intrapersonal intelligence, kita jadi paham gaya belajar kita tuh kayak gimana. Kenapa aku bilang di sini, aku masukin, kita perlu tahu gaya belajar kita kayak gimana. Karena, untuk mengasah skill, bahkan untuk menambah skill, itu kan butuh belajar ya, teman-teman. Dan proses belajar itu jangan kita sempitkan hanya pada ranah, oh ketika aku terdaftar sebagai siswa di satu sekolah atau mahasiswa di satu universitas, artinya aku belajar. Enggak, teman-teman. Belajar itu harusnya kita lakukan sepanjang hidup, sampai usia kita habis, itu harusnya kita tetap belajar. Nah, supaya kita bisa belajar secara maksimal, kita harus paham dulu, saya tuh orangnya kayak gimana. Saya audio, atau visual, atau audiovisual, atau kinestetis, cara belajarnya aku tuh gimana sih? Oh, otak aku tuh on kalau tengah malam, gitu ya. Jadi percuma nih kalau aku belajar sekarang, gitu ya, gue ngantuk gitu, ya udah tidur aja,
bangun jam 3 pagi, bangun jam 12 malam misalnya, jam 1 pagi, bangun. Nah, itu ternyata, wah, itu otak gue on banget tuh di situ. Ya udah belajarlah di jam-jam tersebut. Misalnya kayak gitu, teman-teman. Ada teman-teman yang otaknya onnya di jam sekarang nih. Belajar ya udah belajar kayak gini. Kayak gitu. Jadi, kita harus tahu nih gaya belajar kita kayak gimana. Gitu. Jadi tahu jamnya kapan gitu dan tahu juga stylenya sendiri gitu ya. Apakah kita mendengarkan, apakah dengan harus melihat gitu ya, harus dibantu dengan visualisasi macam-macam. Itu kalau teman-teman sudah mengetahui itu, bayangin teman-teman bisa acquire mendapatkan gitu ya satu skill dengan lebih mudah, dengan lebih cepat pastinya gitu. Dan ini skill juga yang banyak diminta perusahaan, kalau teman-teman sadar. Karena biasanya di lowongan pekerjaan, itu kan suka ada ya, tulisannya kan ya, apa pembelajaran cepat gitu kan, fast learner, agile, apa. Semua itu butuh ini, teman-teman. Kalau kita paham diri kita orangnya kayak gimana, cara belajar kita kayak gimana, percayalah yang namanya agile, fast learner, itu pasti kita bisa. Gitu, oke. Nah, cara itu tadi adalah dengan mapping skill. Oke, jadi dari interpersonal skills tadi, gimana sih supaya aku tahu skill-skill apa aja yang aku punya. Kalau tadi ya, aku balik sebentar ke intrapersonal intelligence, itu menyadari dulu nih, aku orangnya kayak gimana, dan lain sebagainya macamnya. Oke, setelah kamu tahu ini, kita lari ke mapping skills. Ini udah sempat aku share juga di sesi sebelumnya, ya, di expanding career versus switching career. Jadi intinya aku di sini agak cepat sedikit gitu ya teman-teman. Jadi intinya di sini adalah aku memapping skill yang aku punya tuh apa aja. Jadi misalnya gini, aku punya skill bahasa Prancis, aku bisa bahasa Prancis, aku ngerti financial planning, aku ngerti marketing, aku bisa nulis, gitu ya. Nah, terus dari skill-skill ini, baru deh, gitu, kita mapping ke ini, aku bisa jadi profesi apa aja ya, yang mendukung skill ini. Gitu, misalnya bahasa Prancis, aku bisa jadi guru, bisa jadi penerjemah, aku juga bisa jadi content creator gitu kan untuk cara belajar bahasa Prancis misalnya, atau bahkan ngajar bahasa Prancis di YouTube misalnya. Atau aku bisa jadi trainer buat guru gitu. Terus aku bisa nulis. Nulis ini aku bisa punya kemampuan menulis dan aku punya ilmu marketing. Ini bisa aku manfaatkan jadi profesi apa? Nah, ini. Nah, teman-teman, kemarin aku dapat pertanyaan kayak gini. Kok aku sudah melakukan yang Hana bilang nih, bikin kayak gini. Tapi kok aku ujung-ujungnya aku selalu dapat profesi yang itu-itu aja. Yang kayak selama ini aku dijalanin gitu. Kok aku nggak dapat yang baru ya? Nah, mungkin itu satu tahapnya adalah teman-teman baru melis apa yang teman-teman tahu atau apa yang teman-teman jalanin. Mungkin teman-teman harus mengekspos lagi gitu ya, mencari lagi apa sih yang sebenarnya ada di luar sana gitu loh. Profesi apa sih yang sebenarnya mungkin aku belum tahu, tapi itu bisa aku lakuin. Kayak misalnya nih, teman-teman punya skill musik, gitu ya. Atau misalnya jangan musik deh, aku bisa nyanyi gitu ya. Aku biasanya nyanyi cover lagu di YouTube gitu kan. Kalau misalnya YouTube-ku udah rame, itu kan bisa generate money ya. Gitu. Nah, oke. Terus aku bisa misalnya cuman kepikirannya itu doang, aku bisa nyanyi terus ya udah gitu aja. Padahal coba teman-teman. Teman-teman bisa loh jadi penyanyi kafe. Gitu ya. Misalnya ada kafe, teman kamu punya kafe gitu, terus ya minta aja kayak mau nggak ya kasih gratisan dulu kalau bagus. Kayaknya tamu-tamu lo suka nih, lo mau nggak gue nyanyi di sini, lo bayar gitu misalnya ya, gitu. Atau kamu bisa jadi penyanyi buat event-event gitu kan, teman kamu nikah, teman kamu ulang tahun, atau ada kerabat saudara dan lain sebagainya macamnya yang nikah ulang tahun, kamu tampil di situ, mereka bayar gitu ya kan, misalnya bisa seperti itu gitu. Jadi kita harus mengekspos diri kita harus memikirkan lagi profesi apa yang bisa aku jalanin gitu. Jadi mulai dibuka lagi gitu teman-teman. Ini paling mudahnya. Oke, nah mapping skills yang kedua itu adalah dengan ini, mungkin juga teman-teman nggak tahu nih ya, udah pernah
Ini nih, dash shape, I shape, T shape, M shape gitu. Nah, sebenarnya terus apa nih Han kalau yang kayak gini? Sebenarnya aku tuh pengen membreakdown ini. Gitu. Kalau tadi kan cuman ya aku punya kerjaan ini gitu ya. Aku pengen breakdown sebenarnya dengan cara si shape ini. Jadi sebenarnya kita tahu nih, kita udah sedalam apa ya mengertinya. Gitu teman-teman. Gitu. Kalau dash shape, tipe generalis. Aku kenalin dulu aja kali ya tipe-tipenya. Ada yang dash, begini kan. Ini generalis, yang mampu lebih dari satu bidang tapi levelnya nggak dalam. Jadi misalnya aku content writer. Terus misalnya aku ngerti desain, tapi ya aku nggak jago di semuanya gitu. Aku ngerti content writer, aku ngerti cara bikin konten, aku ngerti SEO, aku ngerti desain misalnya, aku ngerti marketing, tapi semuanya nggak ada yang dalam nih. Nah ini tuh ditulis dalam bentuk ini dash shape. Ngerti, tapi nggak ada yang dalam pahamnya. Cuman ngerti, iya basic ilmunya aja tahu gitu. Nah, kalau si iShape ini yang specialist. Jadi misalnya dia misalnya content writer. Sebagai content writer, dia nih paham banget nih gimana caranya bikin judul yang stoppable gitu ya. Misalnya bikin orang mau berhenti baca. Dia paham gimana caranya bikin tulisan yang bisa bikin orang beli gitu. Dia bisa apa gitu. Jadi ini iShape. Jadi ke bawah teman-teman. Jadi itu semua skill-skill yang dia punya itu mendukung dia untuk lebih paham banget si bidangnya dia tadi gitu. Nah ada juga yang T-shape. T-shape itu artinya dia punya banyak generalis. Tadi ya aku misalnya nih aku tahu SEO, aku tahu marketing, aku bisa nulis, aku bisa apalagi misalnya desain gitu ya. Nah ini kan semua kan di sini ya gitu. Nah tapi sebenarnya aku dalam banget nih di konten gitu, di nulis gitu. Nulisnya aku tahu cara nulis yang baik, aku tahu gimana caranya bikin engagement yang bagus gitu ya, biar orang mau nge-likes misalnya gitu, atau mau beli kalau dia copywriter, emang tujuannya supaya orang paling enggak ngeklik deh gitu, ngeklik barang-barang kita ngeliat gitu misalnya. Nah dia punya ilmunya nih semua. Kan ini jadinya T-shape ya, karena dia dalam di bikin tulisan, dinulis. Yang lainnya dia general. Nah, ada juga yang M-shape. Nah, dia bisa memiliki banyak keahlian di bidang dengan lebih dari satu spesialisasi. Jadi misalnya nih, aku ngerti banget di cara nulis, tapi aku juga pemahaman SEO-ku tuh paham banget gitu. Misalnya ya, aku tahu A, B, C, D gitu. Jadi aku tahu nih ketika aku bikin tulisan, gimana secara SEO dia akan boom, nanti bisa jadi nomor 1 teratas di Google. Misalnya gitu. Nah, itu jadinya M-shape, teman-teman. Nah, ini tapi nggak cuma 2 begini ya. Nanti ada satu lagi, apa gitu. Jadi, kalau dikorelasikan dengan yang ini, teman-teman bisa nanti ngelis lagi untuk tahu sebenarnya aku udah seberapa dalam ya. Sebenarnya aku punya spesialisasi nggak sih? Gitu. Terus aku udah ada yang mana nih? Gitu, teman-teman. Nah, ini ya. Tadi ya aku dijelasin contoh T-shape. Marketing, apa segala macam nih ya. Contohnya misal gini, generalis kan nih ngerti semua. Tapi dia paid media, dia ngerti banget cara ngejalanin ads di Facebook. Tahu ngejalanin ads di Google, tahu ngejalanin ads di Instagram, tahu ngejalanin ads di LinkedIn. Jadi dia sebenarnya spesialisasinya udah di paid media. Tapi yang lain itu dia, aku ngerti sih, gitu, paham aja. Dia tidak mendalam, itu T-shape. Nah ini yang M-shape misalnya. Client consulting, aku bisa ini. Copywriting, ya aku cuma bisa nulis, tapi aku nggak tahu gimana caranya ya biar orang yang bisa ngeklik linknya itu tinggi gitu misalnya. Jadi ya udah cuma tahu nulisnya. SEO, ngerti macam-macam. Jadinya specialist. Terus paid media, tadi ngerti macam-macam. Kayak gini, ini M-shape. Nah, ini tujuannya apa teman-teman? Kayak gini, supaya kita juga jadi tahu nih, ternyata di skill ini nih aku udah spesialis loh. Aku bisa nih boosting ke sini. Jadi kan kalau kita udah ngerti nih di mana kita spesialis, ya biasanya kan kita lebih pede ya jualan kemampuan kita gitu.
baik dalam ketika bikin CV ataupun ketika mempromosikan diri ke mungkin kerabat-kerabat kita gitu kan ya, yang memungkinkan kita untuk misalnya kerjasama nih gitu, atau temen yang mungkin punya bisnis, kita bisa kerjasama loh karena aku punya skill yang ini. Nah itu kan bisa ningkatin kepercayaan diri teman-teman gitu. Nah di situ sih kenapa aku juga melihat kayaknya penting nih buat kita untuk coba mapping skills dengan cara yang tadi. Kita tuh masih masuk yang gimana ya? Gitu. Masih dash, I sharp, T sharp, atau M sharp. Begitu. Nah, sudah sekian dari aku. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang mau sharing, nambahin, boleh banget. Aku balikin lagi ke Kaulan. Ini aku stop share screen ya, supaya aku bisa lihat teman-teman. Terima kasih banyak penjelasannya Kak Hasna, lengkap banget nih. Mungkin ada dari antara teman-teman di sini yang punya pertanyaan, boleh ditanyakan langsung, mumpung ada narasumber yang sudah menjalani multiple stream income ini. Silakan jangan malu-malu, langsung open mic aja. Halo. Oke, halo. Kak, Dengan mau Kak tanya. Calvan. Iya, Calvan di sini, Kak. Di sini tuh di mana ya? Di daerah mana tinggalnya? di server Discord ini. Oke, ya. Kak, mau tanya. Tadi kan kita tentang penyadaran diri terhadap skill-skill yang kita punya, gitu kan ya. Yang saya pengen tanya itu, saya udah jalanin nih yang di fase yang tadi kakak kasih tahu tentang, bahkan saya sudah sampai di tipe M-shape gitu. Oh, ada beberapa hal yang ternyata saya tahu, saya bisa, dan 3-4 hal ini cukup dalam saya bisa gitu. Nah, trouble-nya kalau saya itu gimana sih ngejualnya gitu, karena saya punya skill M-shape tapi nggak punya sertifikatnya gitu, karena memang skill ini saya bisa, saya dalam gara-gara di kantor saya disuruh ngerjain itu gitu, tapi tidak bersertifikat. Dan di kantor saya itu sebenarnya pekerjaan itu bukan bukan jabatan saya, cuman karena disuruh aja saya akhirnya kerjain, dan akhirnya saya dapat skillnya. Ketika saya mau jual skill itu ke orang akan tanya, wah bener nggak nih kamu ahli gitu, sertifikatnya mana? Oh iya ya gitu, nggak ada sertifikatnya. Terus saya cuma bisa bilang, ya Pak, kalau saya sih karena pengalaman tahunan gini Pak. Nah di sini saya nemuin beratnya ngejual skill saya ketika udah analisa M-shape gitu ya. Yang saya alami itu ngejual skill yang udah saya temuin dalam diri saya gitu. Karena yang terhalang di situ tadi gitu. Padahal sebenarnya di pengalaman hidup saya itu di kantor itu skill itu kepake gitu. Bahkan saya sampai disuruh kanan kiri bantuin divisi lain gitu kan. Desain lah, PR lah, sampai bikin satu teks untuk produk gitu ya. Tapi terhalang nggak punya sertifikat gitu. Jadi memang secara formal nih, kalau orang mempertanyakan, udah kalah saya gitu. Nah, kalau dalam posisi kayak saya kayak gini, saya harus ngapain nih supaya saya bisa jual skill saya. Paling itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke, thank you juga pertanyaannya. Ini bagus banget nih pertanyaannya. Gimana caranya gue ngejual skill? Wah. Nah, kalau tadi dengerin penjelasannya Kak Afan gitu ya. Itu sebenarnya tadi tuh Kak Afan udah bagus tuh. Kak Afan udah tahu nih. Oh, ternyata di sini aku butuh sertifikat gitu. Oke, gimana coba aku mundurin lagi ke worst case gitu ya. Aku nggak tahu gimana bener-bener cara jual skill aku. Yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman cari kira-kira siapa ya yang butuh skill ini. Gitu. Teman-teman jawab pertanyaan itu dulu. Siapa yang butuh skill ini? Gitu. Kalau udah ketemu,
kan nanti teman-teman ngelis tuh ya. Oh, oke. Kayak misalnya nih, yang butuh skill aku misalnya adalah perusahaan apa misalnya yang bergerak di bidang apa misalnya kayak gitu ya. Atau yang seperti apa? Atau teman yang butuh apa gitu misalnya. Gitu, oke. Jadi siapa nih yang butuh skill aku? Misal contoh aku gampang aja ya, nyanyi misalnya. Aku bisa nyanyi. Aku ngerti musik, aku bisa main musik, aku bisa nyanyi. Jadi sebenarnya aku pakai komplit lah misalnya gitu ya. Tanpa kalau orang mungkin nyewa band gitu. Kalau aku bisa nih organ tunggal aku sendirian gitu. Atau misalnya aku bisa nih akustikan sendirian, suaraku bagus, aku bisa main musik gitu. Nah, ini kita harus tahu siapa yang butuh kita. Misalnya yang butuh kita adalah orang-orang yang punya event gitu. Terus siapa lagi? Ini aku kasih contoh aja ya, teman-teman. Siapa lagi yang butuh skill ini? Gitu. Terus yang kedua, atau misalnya gini, profesi apa yang kira-kira membutuhkan skill ini? Jadi, kalau ada tulisannya dicari profesi A gitu misalnya. Aku bisa ngelamar tuh di situ as a freelancer misalnya gitu. Atau aku kalau mau switching career, oh aku bisa tuh ke situ. Itu masih masuk tuh ke aku. Misalnya gitu ya. Jadi, tahu dulu siapa yang butuh ini. Satu. Yang kedua, modal apa yang aku butuhkan. Nah, kalau tadi kan di kasusnya Kak Afan itu adalah ternyata skill, walaupun aku punya skill ini, ilmuku banyak, aku nggak bisa gitu untuk nambah jadi inside hustle gitu. Karena ketika aku memegang project gitu ya di company lain sebagai side hustleku, dia minta sertifikasi. Nah, berarti PR-nya adalah dapetin sertifikasi itu. Aku kasih contoh. Jadi, Certified Financial Planner. Kalau kamu misalnya mau jadi financial planner, zaman sekarang orang butuh financial planner misalnya. Kayak aku nih ya, aku tadi kayaknya aku juga nge-share di Niku, mapping skillsku. Mungkin aku bisa share screen lagi. Share screen. Nah, ini dia. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman perhatiin itu aku kan nulis aku punya ilmu financial planning. Gitu ya. Terus aku bilang, "Oh, siap. Kira-kira profesi apa ya yang aku bisa jalani dengan ilmu yang aku punya ini?" Content creator. Oke, kalau content creator kan ya udah tinggal bikin-bikin aja gitu kan. Yang penting ilmunya betul gitu ya. Nah, terus adalah aku bisa jadi independent advisor. Jadi ternyata teman-teman, kenapa aku bisa menulis independent advisor ketika aku sharing di sosmed tentang financial planning, itu banyak teman-teman aku, saudara-saudara aku yang minta bantuan aku untuk kasih tahu gue dong gimana caranya gue ngebenerin keuangan gue. Bayangin teman-teman, saya nggak punya sertifikasi, tapi dimintain tolong just because gue temennya dia gitu. Jadi memang benar-benar kita kenal secara personal gitu ya. Tapi ya lagi-lagi aku tidak dibayar, aku hanya dibayar dengan kopi. Biasanya aku diajak ke cafe shop gitu, ke cafe, aku ditraktir kopi, aku ditraktir patisserie-nya gitu ya. Jadi udah, aku ditraktir pastry, udah, aku hanya dibayar dengan itu. Bayangin teman-teman kalau misalnya aku mau serius gitu di financial planning aku. Tapi masalahnya kalau untuk si financial planning ini, kalau kamu mau diduitin gitu ya, kan ada tanggung jawab moralnya ya, sehingga butuh sertifikasi. Sertifikasi paling rendah dari seorang independent advisor itu adalah QWP gitu. QWP ini adalah singkatan dari Q-nya aku lupa, Wealth Planner gitu. Ya, intinya sebenarnya QWP ini dibutuhkan biasanya buat mereka yang mau menjalani pekerjaan sebagai relationship manager di bank. Gitu. Jadi ada ilmu investasi apa segala macam. Jadi bagaimana mengatur harta gitu. Kalau CFP itu mahal banget gitu. Jadi menurutku udah yang affordable QWP. Jadi kalau aku mau serius di sini, sertifikasinya ambil. Nah, kalau tadi di konteksnya Mas Afan berarti ya harus diambil sertifikasinya gitu. Karena itu cara supaya kita bisa menjual gitu. Nah, itu balik lagi kayak tadi ya, kalau aku CFP modal 12 juta.
ada nggak duitnya gitu, mahal banget nih gue 12 juta misalnya. Ternyata ada nih yang lebih rendah, QWP. QWP juga bisa, cuman memang mungkin lingkupnya akan lebih kecil daripada CFP gitu. Tapi it's good to start misalnya. Ya udah, ambil aja QWP. QWP cuma 4 juta. Misalnya itu lebih affordable atau lebih memungkinkan, lebih cepat lah kita punya uang 4 juta ketimbang punya uang 12 juta misalnya gitu. Ya udah, itu dulu dikejar. Jadi sertifikasinya dulu dikejar gitu. Nah, buat teman-teman yang tadi misalnya, oh ternyata aku butuh modal yang lain, bisa jadi di kasusnya teman-teman berbeda lagi konteksnya gitu ya. Bisa jadi apa gitu. Ya udah, menurut teman-teman kalau itu worth untuk kita lakukan, go for it gitu. Kayak tadi kalau dari Kak Afan, itu sayang banget, dia benar-benar sebenarnya skillnya udah bagus nih, bahkan perusahaan aja udah pakai skillnya Kak Afan gitu kan ya. Udah sangat diasah sekali gitu di kantor. Kantor udah menikmati skillnya Kak Afan gitu. Nah, sedangkan Kak Afan pengen juga nih supaya skill itu bisa dicuanin gitu sebagai side hustle. Nah, berarti itu tadi yang dilakukan. Gitu. Nah, setelah itu kalau udah tahu, baru deh. Karena kita udah tahu targetnya siapa, orang-orang mana aja, nah baru kita bisa mulai ibarat kata jualan gitu ke orang-orang tadi nih yang butuh skill kita, kayak gitu. Kita cari platform, ya aku nggak tahu apakah di Freelancer atau teman-teman mungkin misalnya ternyata gue mulai kayak misalnya ya kalau nyanyi mulai aja dulu lah dari teman-teman deket gitu. Siapa tahu ada temen yang butuh event apa, aku di situ dulu lah gitu kan, manggung apa segala macam, silahkan gitu. Mau cara dengan di sosial media apa segala macam, terserah tuh. Jadi mulai nih gimana ya gue memarketingkan skill gue gitu, supaya orang-orang yang butuh ini bisa melihat aku punya skill, kita bisa kerja sama gitu. Kantor mah udah puas banget ya pakai skill. Iya. Oke. Nah, aku malah agak susah karena orang terdekat aku agak underestimate mau nawarin tuh kayak gimana gitu. Nah, berarti kita harus bangun nih kayak tadi ya, bangun kredibilitas kita. Nah, itu juga teman-teman kayak misalnya nyanyi nih, orang kan nggak tahu ya kalau misalnya kita nggak pernah nunjukin suara kita gitu ya. Orang kan nggak tahu, oh kamu ternyata suaranya bagus gitu. Kalau selama ini nyanyinya di kamar mandi doang, ya mungkin yang denger cuman orang rumah gitu ya. Kalau tinggal di kosan nggak ada yang denger gitu kan, misalnya. Nah, berarti kan harus coba gitu, tunjukkan skill kita. Kalau kemarin yang aku dari sesi sebelumnya, aku udah bilang ya gampangnya dari sosial media gitu. Kalau nyanyi misalnya bisa taruh di YouTube, taruh di TikTok, taruh di Instagram Reels gitu misalnya, kamu cover lagu, kamu nyanyiin apa gitu. Terus kamu tag tuh misalnya Indo Musik gitu kan, ada kan akun-akun besar, komunitas-komunitas. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan teman-teman gitu. Kira-kira skill ini ada komunitasnya nggak ya yang bisa boosting aku gitu. Itu bisa dimanfaatkan gitu. Oke, BTW nih ada pertanyaan juga nih di kolom chat. Aku jawab aja ya. Tadi apa ya namanya yang 9 kecerdasan usia? Oh, 9 kecerdasan itu namanya multiple intelligences. Nanti bisa dicari aja. Multiple, aku lupa tadi sini. Oke, aku get back to Kak Afan, sudah menjawabkah? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, udah cukup Kak. Udah dapat intinya tuh. Kalau berat di sertifikasi kita mulai dari orang terdekat dulu. Karena emang kendala saya di situ. Sertifikasi itu kayaknya skill yang harus disertifikasi banyak. Harga sertifikasinya juga 7, 8, 12, 15. Wow gitu ya. ada dengan gaji yang kita dengan total yang nggak segitu, obat juga gitu kan. Mungkin kita start dulu dari orang yang kita kenal dulu, sambil berjalan dulu, sambil savings untuk sertifikasi. Paling itu sih udah terjawab Kak. Makasih ya Kak. Yo, sama-sama. Semangat. Terima kasih Mas Calvan. Mungkin bisa share juga di meja hijau atau warung kopi skill yang mau di expose itu apa. Jadi mungkin
ada beberapa teman yang membutuhkan dan bisa DM langsung Kak Calvan untuk minta tolong, mungkin sekarang gratis atau exposure dulu, mungkin nanti selanjutnya dari testimoni bisa jadi cuan gitu ya. Nah, teman-teman yang lain adakah yang mau bertanya lagi atau mungkin mau sharing udah ngelakuin apa saja sih untuk menambah keran pemasukan dalam hidup kalian? Boleh silahkan Oke, raise hand atau langsung open mic. Ya, siapa? Fajril. Fajril. Oke, Fajril silakan, boleh. Fajri di mana Fajri? Mau share. Ini kan tadi kan ada 4 keluarga nih. Nah, untuk yang bagian entrepreneur atau business owner. Nah, kan sekarang tuh ada banyak banget nih info-info. Ada yang tipikal entrepreneur yang dia emang cerdas dan mau kerja keras. Ada juga yang tipenya dia nggak punya skill tapi channel networking-nya banyak. Ada juga orang yang bisa senggol kanan kiri untuk pencitraan untuk maklar, project-projectnya asal dapat, sama orang yang cuma entrepreneur, cuma hahihi pamer-pamer aja. Nah, untuk bedainnya gimana ya kita kalau mau jump ke business owner atau investing? Nangkep nggak maksud aku? Aku belum dapat pertanyaannya, maaf. Oke, jadi kan ini kan ada tipikal entrepreneur tuh, ada yang punya skill, ada yang Ya. networknya banyak, ada yang Ada yang networking, ada yang kecerdasan, ada yang memang duitnya banyak. Oke. ada yang pamer aja, cuma ya cuma lihat dia tampang oke aja lah di sosial media. Nah, itu cara bedanya gimana ya kalau kita mau jump in ke investor atau ke business owner? Oke. Biar kita Cara nggak membedakan tipe-tipe business owner. yes. Kalau kamu mau jadi investor, tapi investornya ke bisnis, gitu ya? Yes, betul. Oke. Pertama, ini kan jadi ngomongin bisnis ya. Kamu harus lihat dia punya bisnis canvas design. Kamu harus lihat dari situ, gampangnya. Bisnis canvas design-nya dia kayak gimana? Gitu. Kalau Jadi bisnis cari canvas, BMC-nya gitu ya? Iya. BMC kan? Oke. Iya dong. Dia harus, kamu mau investasi di dia gitu misalnya. Kamu yang deketin dia, misalnya katakanlah seperti itu. Kamu cari tahu gitu. Ini bisnisnya seperti apa ya? Minta dia presentasi tentang bisnisnya dia. At least presentasiin itu ya. Kalau buat aku sih bisnis canvas design. Kenapa? Dari situ kita bisa lihat produknya dia apa, marketnya dia siapa, terus revenue streams-nya kayak gimana, pada saat ini kondisi bisnisnya dia seperti apa, apakah sudah profit, gitu ya. Profit berbeda dengan, ada bisnis yang mungkin ya, kalau teman-teman ngeliat misalnya, kalau teman-teman ngeliat Gojek, misalnya, Gojek tuh pasti kaya deh, bisnis dia aja udah dekakorn, the one and only in Indonesia, gitu kan, dekakorn. Kita mau invest di Gojek, misalnya gitu, langsung nih. Misalnya, tapi sebenarnya ya, kalau kita ngomongin gitu ya Gojek, aku nggak yakin dia udah profit. Aku nggak yakin bisnisnya dia udah cuan, udah untung. Kenapa? Karena ya kamu lihat aja dia masih sering promo. Kalau nggak promo, orang pada pergi. Nggak mau pakai Gojek maksudnya ya. Males aja pakai Gojek, pakai yang lain aja. Itu kan bakar duit terus tuh. Gitu. Jadi kita harus lihat gitu. Nah, selain lihat bisnis canvas design, lihat juga selama ini kondisinya gimana, udah ada profitnya belum, modalnya udah balik belum, udah balik modal belum, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia cara menjalankan bisnisnya dari bisnis canvas design-nya oke, dari pembukuannya oke, gitu ya, kamu perlu lihat lagi dari tipikal orangnya. Gitu. Kalau kamu ngerasa orang ini sepertinya terpercaya, dia bagus nih kalau dari segi cara dia menjalankan bisnis nih, buktinya angka-angkanya udah oke, gitu ya, bisnisnya udah profit, gitu.
bolehlah kamu jadi angel investor di sana gitu. Dan menjadi seorang investor di bisnis itu modelnya ada banyak macam, jadi kamu mesti pelajarin lagi gitu. Karena ada juga investor-investor bisnis yang tidak mencari keuntungan jangka pendek gitu. Jadi dia, gue pengennya keuntungannya jangka panjang aja. Jadi kalau misalnya nanti dia udah besar, skala bisnisnya baru gitu, aku nikmatin nih keuntungannya gitu. Tapi ada juga yang kayak misalnya bagi-bagi revenue. Jadi setiap kali dapat profit kita dikasih misalnya 2%, 3%, misalnya gitu ya. Untuk dibagi lah itunya, keuntungannya gitu. Jadi keuntungannya dibagi ke investor per per periode gitu, terserah periodenya apa. Gitu sih kalau menurutku. Ini sepengetahuan cetekku aja tentang bisnis gitu. Jadi ini kamu perlu explore lagi gitu. Apakah menjawab Fajril atau ada Nah. lagi yang mau ditanyakan? Menjawab kok. Menjawab. Oke, Jawab ya. terima kasih. Kak Hana, ada pertanyaan dari Cecilia Sinaga. Di dunia perkantoran, skill dan sertifikasi apa sih Kak yang sekarang ini paling dibutuhin? Siapa tahu bisa ikut kurs-kursnya terus nambah keran pemasukan lain. Oke. Apa yang dibutuhin? Kalau misal kita mau fokusnya adalah market butuh apa sih? Market itu sekarang memang butuhnya adalah di segala hal yang berbau-bau digital. Contohnya digital marketing, data scientist, UI UX. Itu kan sekarang seksi banget ya. Banyak pekerjaan yang di bidang-bidang itu tuh, yang ranahnya tuh digital gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi, pandemi itu mempercepat semua hal menjadi apa-apa harus digital gitu ya. Sesimpel kita lihat bank aja sekarang mereka bikin bank digital gitu. Terus orang mau jualan, ya kali lo nggak jualan di sosmed gitu kan. Sosmed tuh bisa 0 rupiah loh, itu nggak usah ngeluarin biaya apa-apa loh gitu kan. Kenapa nggak dimanfaatin? Digital marketing gitu. Terus nanti data scientist apa macam-macam lagi. UI UX gitu ya, orang bikin aplikasi sekarang kan startup juga banyaknya orang pada bikin aplikasi. Nggak cuma startup, ya sesimpel aku tadi kasih contoh bank gitu ya. Bank-bank besar sekarang sudah bikin anak perusahaan yang untuk mengeluarkan bank digital. Ya you name it lah sekarang. Bank mana yang belum punya bank digital? Rata-rata udah pada punya. Nah, di situ. Kalau kamu bisa programming, kamu bisa UI UX, nah itu kamu bisa tuh masuk ke situ. Gitu. Itu kalau kita ngomongin market. Gitu ya. Balik lagi. Kamu dari ada sekian banyak itu yang market butuhkan, kira-kira nih yang kamu rasa kamu bisa atau paling dekat dengan skill yang kamu nih perjalanannya ya, ibaratnya nih. Perjalanannya tuh aku bisa, oh kayaknya aku ke digital marketing aja deh kayaknya gitu. Misalnya nih, aku lulusan, katakanlah misalnya aku lulusan sastra, aku kan udah punya basic bahasa gitu. Kalau belajar marketing, itu masuk banget, makanya aku bisa jadi content writer gitu kan. Jadi lebih cepat gitu lah untuk bisa memenuhi demand-nya market kayak gitu. Gitu sih. Dan terus sertifikasi apa sih kan yang paling dibutuhin? Ini juga aku ngerasa gini ya, sertifikasi itu butuh nggak butuh. Kalau dalam konteks tadi misalnya Afan Chalfan ya, maaf ya, tadi salah nama ternyata manggilnya. Kak Chalfan itu memang dia butuh sertifikasi, udah jelas gitu ya. Nah, itu ya udah mau nggak mau kita penuhi sertifikasi itu. Tapi sebenarnya nih, kayak aku, content writer, apakah butuh sertifikasi? Aku lihat sekarang banyak banget kelas-kelas gitu ya, orang mengadakan kelas-kelas copywriting yang bilangnya sertifikasi copywriting gitu. Kalau aku, sepengalamanku, aku nggak butuh itu. Kenapa? Karena yang mereka lihat bukan sertifikat. Yang mereka lihat portofolio. Hasil tulisan kamu mana? Gitu. Jadi,
mau company, mau project perorangan gitu ya, mau kamu kerja sama salah satu orang gitu, ya banyak sih sekarang ya, misalnya siapa influencer gitu ya, atau artis-artis gitu kan, untuk bikin konten kan kadang butuh juga lah tim kreatifnya itu. Nah, itu mereka tidak butuh sertifikat gitu. Mereka butuhnya portofolio gitu. Jadi kalau menurutku, walaupun itu daya jual iya. Kenapa itu menjual? Karena orang Indonesia berpikirnya sesuatu harus dibuktikan dengan sertifikat. Kalau gue nggak dapat sertifikat, artinya gue sia-sia ngejalanin ini. Orang Indonesia tuh pikirnya kayak gitu. Jadi makanya strategi marketingnya adalah, nih gue kasih sertifikat. Gitu. Padahal sebenarnya at some point mereka nggak butuh gitu. Ternyata market itu demand-nya bukan sertifikat, tapi demand-nya portofolio. Jadi balik lagi ke apa yang mau kita jalani, terus mereka tuh requirements-nya apa, kriteria untuk mendapatkan pekerjaan itu apa, gitu. Kalau yang dibutuhin portofolio, ngapain kita ngejar sertifikat? Kita les aja, mau dapat sertifikat atau enggak masalah. Yang penting kita punya ilmunya, karena yang inti dari kita belajar itu kan yang harus kita serap itu ilmunya. Terus habis itu, yang paling penting lagi, kita praktekkan, gitu. Jadi ilmu kita terbukti di portofolio, gitu. Jadi mau teman-teman tulis di CV, tapi teman-teman nggak punya sertifikasinya, nggak apa-apa juga kok. Toh, misalnya portofolio kamu bisa berbicara, gitu kan? Iya, toh sih menurutku. Oke. Oke, makasih Kak Hana. Adakah lagi pertanyaan dari Cecilia atau udah cukup jelas? Oke, Cecilia sudah jelas. Di sini ada yang kayak building portfolio tapi pakai data-data dummy dengan case yang tidak jauh berbeda dengan yang dikerjakan di kantor. Karena kalau pakai data-data asli nanti takut kena tuntut gitu. Kak Maulida, Kak Hana sendiri gimana nih? Mungkin ini Ajan karena UI UX ya selalu bikin case study gitu kan untuk building UI UX, tapi mungkin tidak selalu relevan untuk diterapkan di banyak bidang. Apakah begitu? Menurutku sih oke ya, nggak ada masalah sih. Kayak gitu. Kalau yang aku tahu, ya ini aku kasih nama aja ya, maksudnya sekarang kan banyak nih bermunculan bootcamp gitu ya, yang ngajarin kita gimana caranya kita bisa kerja di satu industri, satu bidang, kayak misalnya digital marketing atau product management. Ya banyak banget lah, business analyst dan lain sebagainya macamnya gitu kan. Sekarang banyak tuh lembaga-lembaga yang bikin kursus seperti itu, gitu ya, buat kita nih para pekerja. Nah, mereka itu dan banyak yang mengatakan bahwa garansi dapat kerjaan, ya enggak? Kalau yang mereka biasanya yang harganya mahal-mahal itu biasanya bisa menjamin kamu dapat kerja, gitu. Atau at least ini bisa lo jual loh skillnya, gitu, bisa lo taruh di CV, gitu kan. Nah, itu gimana caranya teman-teman? Kok bisa sih dia bisa menjamin kayak gitu? Salah satunya yang mereka racik di kurikulumnya mereka itu adalah itu tadi, case study, portofolio, bangun portofolio, gitu. Jadi mereka belajar, mereka dikasih case tadi yang real, tapi mungkin ya itu tadi di otak-atik aja gitu ininya, data-data yang sensitifnya itu ya, yang confidential, orang nggak boleh tahu gitu. Ya itu diubah-ubah aja. Toh kita masih dapat kan polanya gitu. Oh iya, masalahnya seperti ini gitu. Maksudnya masalahnya tetap sama walaupun misalnya angkanya berbeda gitu. Terus nama perusahaannya kita ganti misalnya kayak gitu. Itu kan tetap aja gitu. Masih case-nya masih sama gitu. Dan mereka itu ngerjain project-nya itu mereka jual nanti ke company gitu. Mereka menyertakan portofolio. Jadi ketika mereka ngelamar gitu ya teman-teman, itu di project yang mereka kerjain selama kursus gitu, itu mereka lampirkan. Ini loh hasil aku gitu. Jadi
si company ini juga bisa ngelihat, oh kamu udah ngerjain kayak gini ya, oh kamu udah belajar ini, terus kamu ada case study, kamu ngerjain ini, gitu. Itu bisa dijual. Nah itu makanya aku bilang portofolio, gitu. Kalaupun tadi yang dummy gitu, ya nggak masalah, gitu. Mereka pun melakukan hal yang sama, maksudnya yang si kursus-kursus itu. Oke. Jelas banget ya teman-teman. Mungkin yang belum dapat sertifikat atau terkendala biaya untuk mengambil sertifikasi bisa dimulai dengan building portfolio aja. Ya, sesimpel screen cap ucapan terima kasih klien juga bisa jadi portfolio loh, gitu kan. Misalnya Kak Maulida Hana bantu seorang anak belajar untuk tes ujian bahasa Prancis, dia bilang, makasih Kak, ujian Prancisku dapat 90 nih. Oke, screenshot, jadi portfolio tuh. Iya. Testimoni, ya kan? I'm a good teacher, gitu kan. Ayo, yang lain mau belajar bahasa Prancis sama aku, gitu. Betul. Ya, adakah lagi yang ingin ditanyakan? Atau mungkin pengen sharing aja sudah melakukan apa sih untuk, mungkin ada yang udah punya 3 sampai 4 atau 5 keran yang tiap bulan mengucur deras mengisi ember-ember kalian yang tiap bulannya bocor karena mesti bayar pajak bulanan. Mungkin Kak Johnson mau share atau tanya Aulika? Sebelumnya Kak Wulan, aku mau ini dulu nih. Jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman ada pertanyaan gitu ya. Nah, karena kemarin tuh Kak Wulan ternyata ada juga yang mau nanya tuh baru kepikiran pertanyaan tuh setelah sesi gitu, atau setelah tadi yang ngebedah melakukan mapping skills yang tadi aku kasih itu, baru ada pertanyaan. Nah, kalau teman-teman terjadi seperti itu gitu ya, bisa langsung kontak aku di di Discord gitu ya, langsung DM aja. Tapi kalau misalnya di Discordnya lama dibalesnya, bisa langsung ke Instagram aku aja. Ini nama Instagramku sama persis dengan nama Discordku @maulidahana gitu. Jadi langsung DM aja. Nah, BTW aku waktuku terbatas nih, mungkin kalau teman-teman mau sharing bisa lanjut. Tapi aku izin undur diri. Bagaimana Kak Wulan? Boleh, terima kasih banyak teman-teman di sini yang sudah stay tune sampai akhir. Terima kasih juga buat Kak Hana yang udah berbagi cerita tentang bagaimana memperbanyak keran pemasukan. Nanti kalau memang teman-teman ada butuh langsung sama Kak Hana, bisa DM di Instagramnya kalau mau yang direspon cepat. Karena mungkin kalau di Discord Kak Hana tidak begitu aktif ya, maksudnya karena banyaknya yang harus dihandle tiap hari, jadi nggak mungkin semua sosmed dibukain juga kan. Oke, terima kasih banyak. Mungkin satu penutup dari Kak Hana sebelum meninggalkan channel Discord ini. Oke, kalau dari aku, ini sebenarnya kalau teman-teman nanti mau ngobrol apa segala macam lanjut setelah aku keluar, silakan aja ya. Tapi kalau untuk kata-kata penutup buat aku adalah teman-teman jangan pernah batasi diri kita. Karena biasanya yang sebenarnya menutup keran-keran pemasukan tadi itu gitu ya, hal-hal yang ini nih bisa gue cuanin nih, itu kadang mindset kita sendiri. Makanya aku tadi ngajak teman-teman untuk ayo tingkatin self awareness gitu ya. Terus tingkatin intrapersonal intelligence kita. Terus apa nih yang perlu kita tahu dari diri kita? Itu tadi gitu ya. Kita harus pahami karakter kita tuh kayak apa. Dan bagaimana kita menghandle, memperbaiki karakter kita yang buruk-buruk gitu, atau kekurangan kita nih gimana ya, supaya kita bisa perbaiki sedikit demi sedikit gitu. Terus kita harus tahu cara kita belajar dan lain sebagainya macamnya gitu ya teman-teman. Jadi dari pola pikirnya aku ini mau menyebarkan semangatnya growth space gitu ya, namanya juga growth, berarti kita juga harus growth mindset. Kita bisa kok menjadi apapun yang kita mau gitu. Kita bukan suatu benda yang ya udah kalau gunting ya dipakai buat ngegunting aja gitu. Kita bukan kayak gitu, tapi kita bisa menjadi apapun. Ya, semuanya bisa dengan usaha. Gitu. Gitu aja sih kalau dari aku. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
sudah 80 menit Kak Hana menemani kita. Jadi silahkan Kak Hana kalau ada keperluan lain. Nanti biar teman-teman langsung add Kak Hana atau follow Kak Hana di Twitter atau Instagram biar bisa interaksi langsung. Yes. Selamat malam, selamat istirahat Kak Hana. Ya, makasih teman-teman, aku duluan semuanya ya. Ngobrol-ngobrol dulu silakan. Oke, bye. Bye Kak Hana, makasih. Oke, sesinya sudah selesai. Aku mau tutup dulu recordingnya. Oke, bentar. PPT Kak Hana? Oke, bentar. Sepertinya tidak bisa karena itu adalah privasinya, maksudnya copyrightnya yang sudah disiapin sama Kak Hana ya. Ini belum stop ya?